Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas state of the art dari differential evolution algorithm. Jadi kemarin sudah kita berikan gambaran bahwa dalam meta heuristic algorithm, search algorithm itu ada 7 yang sangat terkenal begitu. Yang paling powerful adalah DE ini. Kemarin sudah kita bahas detailnya bagaimana DE ini beroperasi. Kemudian pekan depan kita akan bahas algoritma powerful yang kedua, yaitu PSO, particle swarm optimization gitu. Dan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah sebenarnya yang powerful ketiga itu adalah GA, genetic algorithm, tapi karena sudah kita bahas sebelum midterm, maka untuk ketiga yang nanti akan kita bahas dengan lebih detail yaitu uncolony optimization gitu ya. Oke, kita akan bahas state of the art dari DE ini. Jadi hari ini kita gunakan sebuah paper yang masih sangat baru gitu dari Elsevier. Jadi differential evolution, a recent review based on state of the art works. Jadi ini benar-benar paper yang ditujukan untuk memberikan state of the art dari DE ini, ditulis oleh orang Malaysia. Masih sangat baru, September 2021, jadi baru 2 bulan yang lalu. Seperti biasa kita akan bahas bagaimana abstraknya ini disusun, yaitu kita detailkan dari backgroundnya. Backgroundnya ini adalah bahwa DE ini begitu ekstensif gitu ya, perkembangannya sejak diusulkan oleh Stone pada tahun 97. Kemudian tujuannya adalah kita akan memberikan state of the art dari algoritma ini. Beliau menampilkan sumber, menggali sumber dari sumber yang sangat terpercaya, 192 artikel paper begitu, dari tahun 97 sampai tahun 2021. Kemudian ini juga dijelaskan bagaimana metodologi dia menyaring artikel-artikel sampai ketemu 192 artikel itu. Jadi beliau bagaimana menyusun dari keywordnya, kemudian menyusun bagaimana relevansinya, kemudian menyusun bagaimana analisisnya untuk pereviewannya gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi novelty dari paper ini adalah ya biasa paper review itu biasanya ditulis oleh orang yang sudah mumpuni di bidangnya begitu. Jadi setelah berpengalaman di bidang tersebut, dalam bidang riset tersebut, kemudian bacaannya sudah banyak begitu, sehingga mempunyai worldview yang sangat bagus begitu, sehingga mampu menyusun sebuah paper review. Nah, tambahan atau kelebihan dari paper review ini di samping paper review yang lainnya, maksudnya yang umum begitu, beliau memberikan analisis yang lebih dalam performance dari masing-masing metode yang disurvei gitu. Detailnya akan bisa dijelaskan saat kuliah nanti. Oke. Dan yang penting dari sebuah paper itu di bagian introduksinya mesti menggambarkan gambaran besarnya dari sebuah topik riset, kemudian ketemu knowledge gap-nya, kemudian beliau mampu memberikan atau menawarkan sebuah solusi di bagian akhir dari introduksi tersebut. Seperti itu biasanya sebuah paper yang bagus disusun. Jadi pertama beliau menyampaikan komparasi dengan konvensional optimization method yang biasanya hard computing begitu. Ini
kemudian muncul persoalan sehingga diperlukan sebuah meta-heuristic algorithm yang bisa menyelesaikan setidaknya untuk pendekatan begitu dari hard computing yang mungkin belum bisa dicapai begitu. Sifatnya adalah stokastik, kemudian mesti bisa lepas dari local entrapment, simple, fleksibel, robust, dan efisien gitu ya. Kemudian beliau juga menyampaikan ini menurut beliau meta-heuristic swarm algorithm atau search algorithm itu dibagi menjadi 4, yaitu evolutionary, kemudian yang kedua adalah swarm intelligence, dan human based, dan physics based atau berdasarkan ilmu-ilmu fisika gitu. Nah, yang DE ini itu masuk di dalam evolutionary algorithm. Dan DE ini dianggap yang paling bagus karena simple, powerful, dan efisien. Nah, contribution dari paper ini yang beliau tawarkan adalah detail description. Jadi bagusnya dari sebuah paper review itu, misalkan kita memulai dari paper ini untuk mengetahui bagaimana ilmu dari DE, itu kita sudah seolah-olah membaca 192 artikel paper yang sangat bagus. Jadi salah satu strategi belajar atau strategi untuk mengetahui state of the art dari sebuah bidang ilmu adalah mencari paper-paper review, sehingga tidak terlalu lelah membaca 192 paper dalam waktu yang lama begitu, tetapi sudah dibikinkan analisisnya, diringkaskan oleh penulis dari paper review ini gitu ya. Jadi seperti itu, nanti kita akan detailkan di kelas. Nah, ini adalah metodologinya. Ada 4 step. Beliau menyampaikan stepnya untuk menyaring papernya. Jadi pendefinisian research-nya yaitu bagaimana mengetahui state of the art, kemudian menentukan pencarian artikelnya berdasarkan keyword-keywordnya, kemudian diverifikasi apakah papernya itu termasuk yang berkualitas, dan yang terakhir tentu saja setelah terkumpul dengan sejumlah artikel yang bagus-bagus begitu, kemudian dianalisis gitu ya, ini metodologinya. Nah, ternyata menurut paper ini dari keempat step DE, differential evolution, itu keempat-empatnya sudah di-enhance, sudah ditingkatkan oleh begitu banyak penulis, sehingga sudah ketahuan sangat pesatnya perkembangan dari ilmu ini, dari algoritma ini. Jadi sudah initialization sudah ada enhancement-nya, mutation sudah ada enhancement-nya, crossover dan selection-nya sudah di-enhancement. Dan berikut adalah ringkasannya, sudah diringkaskan. Di tabel 2 ini bagaimana enhancement di bidang initialization-nya. Jadi biasanya kalau yang basic itu kan hanya menggunakan random number begitu, kemudian setelah ditentukan jumlah swarm-nya, jumlah population-nya, kemudian di generate random, kemudian disitulah dipilih sebagai vektor base-nya atau vektor donornya atau parents-nya begitu. Ternyata di sini banyak sekali sudah dikembangkan berbagai macam metode untuk memperbaiki bagaimana inisialisasi itu untuk tentu saja mempercepat hasil dan efektif dan efisien tentu saja bagi algoritma DE ini dapat dicapai gitu. Contohnya misalkan pada yang paper oleh penulis nomor 41 ini adalah opposition based initialization. Jadi gambaran besarnya, jadi misalkan ada sebuah random gitu, nah kemudian ditambahkan oposisinya begitu, kemudian karena saling beroposisi ini diharapkan lebih kaya gitu, lebih memperbaiki algoritmanya, dan ternyata memang lumayan, sekitar ada peningkatan acceleration rate-nya gitu. Contohnya seperti itu. Atau tidak sekedar nomor yang 42 ini tidak sekedar
mengenerate secara random, tapi menggunakan randomnya itu random yang chaotic base. Jadi ada sebuah fungsi chaos begitu. Ada yang terkenal misalkan logistic chaos function, atau yang juga terkenal misalkan sinusoidal chaos function atau circle chaotic function begitu. Itu intinya ini digunakan untuk mengenerate pengganti dari random begitu. Dan ternyata ada perbaikan di sana, yaitu mereduce kemungkinan ada premature convergence atau terlalu cepatnya konvergensinya. Dan lain-lain, ada sekitar 9 usulan begitu, termasuk smart sampling DA, ini gabungan dengan artificial neural network-nya. Jadi ada learning di sana, walaupun ada kelemahan-kelemahan di sana karena tentu saja memperberat komputasi ya. Sebenarnya kan inisialisasi itu kan sesuatu yang simple random gitu ya, tapi kemudian karena diusahakan untuk memperbaiki, kemudian ada sebelumnya semacam learning di sana gitu. Ya, tapi itu upaya yang bagus. Ini ada banyak sekali usulan, ada sekitar 8 usulan, 9 usulan begitu. Nanti detailnya bisa dilihat. Nah, kemudian bagian yang kedua, bagaimana mengenhance dari mutasinya. Nah, kalau mutasinya itu kan basic awalnya itu kan bagaimana vektor base-nya atau vektor donornya itu ditambahkan dengan sebuah nilai random f dikalikan diferensialnya, gitu ya. Nah, ini berusaha untuk diperbaiki. Jadi yang pertama misalkan menggunakan adaptive DE gitu. Ini ada sebuah faktor untuk memperbaiki faktor ininya, yaitu diperbaiki dengan misalkan istilahnya base percentage begitu. Jadi dicari persentase yang terbesar, yang paling bagusnya, kemudian itu digunakan untuk memanipulasi bagaimana mempercepat pergerakan menuju ke optimal gitu, yang nomor 49 ini. Atau kemudian ini ada yang ranking based mutation operation, jadi sudah di ranking dulu kemudian dipilih yang paling bagus begitu. Ini lebih banyak lagi bagi mutasi, ini sudah ada perbaikannya, nanti detailnya bisa dilihat gitu ya. Intinya adalah bagaimana mempercepat atau memperbaiki langkah-langkah di bidang mutasinya. Nah, kemudian crossovernya juga sudah banyak sekali perkembangannya. Ini masih 3 ya. Tadi, ini crossover itu kan intinya bagaimana yang hasil mutasi dari misalkan X itu donornya, Y itu mutasinya. Nah, Z-nya ini kan turunannya itu bagaimana dihasilkan crossover dari parents-nya begitu, dari X dan Y-nya begitu. Nah, ini yang basic-nya itu kan berdasarkan crossover rate CR gitu ya, crossover rate tertentu. Kalau lebih besar ditukarkan komponen vektornya, kalau misalkan tidak ya tidak ditukarkan gitu. Nah, ini berusaha ditingkatkan. Ada yang menggunakan, karena ini bentuknya vektor maka eigenvektor base, karena masing-masing titik ini, masing-masing dari vektor ini punya eigenvektor, maka bisa digunakan eigenvektor base, atau digunakan misalkan crossover linkage-nya gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang menarik juga. Jadi ada banyak strategi bagaimana mengcrossovernya itu lebih mempercepat pendekatan ke arah optimal gitu ya. Tuh detailnya bisa dilihat di sana. Nah, yang terakhir adalah seleksinya, bagaimana memilih XYZ-nya itu untuk dijadikan iterasi berikutnya, dipilih untuk menjadi apakah
diambil yang keturunannya yang setelah iterasi yang terakhir setelah di crossover begitu, atau parentsnya gitu kan, itu diperbaiki atau diusulkan di selection scheme-nya gitu. Kalau yang aslinya kan, kalau asal fungsi x t plus satunya itu lebih kecil dengan fxt, untuk yang minimalisasi itu kan berarti dipilih yang berikutnya kan, kalau basic awalnya kan seperti itu. Dan ini bersifat per point begitu. Nah, ada yang menarik misalkan pada paper yang nomor 79 ini bukan point to point, tapi kalau di sini itu set to set gitu. Jadi misalkan kalau biasanya kan point to point itu ini point to point itu satu-satu dihitung kemudian dipilih. Tapi kalau set to set itu bisa kayak landscape based begitu. Ini kira-kira mana yang lebih baik untuk diseleksi begitu. Ini namanya STS itu set to set selection operator gitu, bukan point to point gitu. Jadi ternyata juga ada laporan-laporan yang memperbaiki begitu kinerja dari algoritma ini. Dan kemudian paper ini juga memberikan gambaran hibridasi dari algoritma differential evolution ini dengan algoritma artificial intelligence yang lain. Misalkan dengan ANN, dengan artificial neural network itu yang bagus, ini sudah ditunjukkan paper-papernya itu dari paper 82 sampai 88 ini bisa dilihat di reference atau bibliografiknya. Kemudian bagaimana DE dihibrid dengan particle swarm optimization, itu juga ditunjukkan paper-paper yang bagusnya begitu. Dengan fuzzy logic itu juga diberikan gambarannya. Dengan Choco Swarm itu juga diberikan gambarannya paper-paper ini. Dengan ambicolony lebah begitu. Ini wheel optimizing algorithm, wheel paus begitu. Dengan FA firefly algorithm. Uncolony dengan koloni semut, dan juga dengan genetic algorithm gitu ya. Ditunjukkan paper-paper yang dianggap bagus untuk aplikasi atau untuk hybridization dari RDE dengan masing-masing AI ini. Oke, kemudian di sana juga riset-riset yang aplikatif gitu ya, untuk prediksi, untuk kontrol pengendalian ya, proses pabrik biasanya atau proses industri, sistem komputasi dengan electrical power system, pembangkitan daya begitu, listrik misalkan gitu. Ada feature selection, mungkin ada feature-feature yang kalau misalkan feature-feature kemarin ketika kita belajar feature-feature pada kanker gitu, ada di sana, ada batuk kering, ada merokok dan sebagainya, itu feature selection. Image processing biasanya itu digemari orang di dunia image processing. Banyak sekali perkembangannya di image processing. Clustering, pengelompokan dari cluster-cluster begitu, macam-macam cluster di engineering maupun di dunia industri. Healthcare, kesehatan. Path planning, jalur itu biasa untuk transportasi. Wireless and sensor, ini banyak sekali perkembangannya di situ. Dan persamaan diferensial, ini juga ternyata lumayan banyak juga aplikasi DE untuk differential equation, di mana differential equation itu kan hard computing ya, ternyata juga bisa dibantu oleh DE gitu, differential evolution. Jadi seperti itu. Kemudian yang juga penting disampaikan di sini, di paper ini menggunakan sebuah benchmark function sehingga jelas penilaian performance-nya, fungsi-fungsi benchmark-nya jelas. Apakah kalau misalkan
di dunia tadi di bidang chaotic function gitu, ada misalkan logistic function, ada circle function, ada sinusoidal function dan sebagainya. Kemudian parameternya juga settingnya ditemukan dengan pasti begitu. Misalkan ternyata di sana ditemukan untuk kebiasaan para researcher itu crossover rate-nya itu sekitar 0,5 itu, dan N-nya itu biasanya 100. Jadi nanti kalau misalkan kita akan melakukan riset itu disarankan menggunakan angka ini sehingga mudah untuk dibandingkan dengan penelitian sebelumnya gitu. Kemudian performance measurements, efektif dan efisiensinya jelas disampaikan di masing-masing. Kalau misalkan tidak ada ya disebutkan not available gitu, tidak ada hitungannya. Biasanya kalau begitu biasanya menggunakan analisis yang kualitatif begitu. Kemudian kualitas solusinya, apakah ada enhancement berapa persen kalau kuantitatif begitu. Dan juga di sini penting di sana disampaikan ada trendsnya. Trendsnya itu jadi masih terbuka, banyak yang bisa dilakukan bagaimana baik aplikasi maupun perbaikan metodologi dari DE itu sendiri, masih banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Ini kesimpulannya. Jadi research for enhancement of DE increase exponentially on every DE step. Jadi luar biasa perhatian para researcher untuk mengenhance dari differential evolution ini. Kemudian di sini juga most researchers use NP, jumlah populasinya itu 100 biasanya. Kemudian F, faktor untuk perkalian dari mutasinya itu 0,5, crossovernya juga 0,5. Kemudian jadi ternyata angka F dan CR 0,5 itu cukup membalans antara kecepatan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi biasanya kalau eksploitasi itu dilakukan di mutasinya, kalau eksplorasi itu di crossovernya gitu ya, langkah-langkah itunya. Kemudian masih banyak yang bisa ditingkatkan untuk menangani kompleks number. Kemudian phase angle itu juga perlu. Biasanya di bidang engineering, kalau di bidang mechanical engineering itu ada phase fluid, ada phase gas begitu. Masih banyak yang bisa digali untuk engineering problem. Kemudian kalau dari metode directionnya itu bagaimana strategi encodingnya, fitness value-nya, search performance-nya masih bisa ditingkatkan lagi, optimization problemnya, eksplorasi dan eksploitasi seperti tadi, dan teorema NFL-nya itu bisa juga masih banyak yang bisa digali itu ya. Oke, seperti itu paper ini menceritakan state of the art. Diskusinya akan kita laksanakan ketika ketemu di kelas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.